Selamat pagi, Gus Ivan. Pagi, Ustaz. Pagi, Pak Tanda. Ini menarik nih, Gus. Iya, kalau membicarakan terkait dengan topik kita pagi ini, bagaimana BUMDes bisa mengakses dana pembangunan hijau, sepertinya sangat menarik ya, karena memang kalau bicara dana pembangunan hijau ini juga mungkin tidak terlepas dari kebijakan global di saat itu ya, kalau tidak salah di 2017-2018 ketika dalam bahasa Indonesia mungkin dana iklim hijau atau Green Climate Fund itu diadopsi oleh banyak negara menjadi salah satu tantangan bagaimana negara-negara juga berkontribusi dalam pengurangan emisi yang hari ini mungkin dikenal dengan karbon itu ya Pak Ivan ya dan Pak Tanda. Nah, di Indonesia sendiri tentu ini akan menjadi menarik manakala badan usaha milik desa juga bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mengakses ya lembaga keuangan ekonomi yang juga disiapkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk mendiskusikan hal ini, tentu kita serahkan kepada Pak Ivanovic dan Pak Tanda bagaimana skema yang bisa dilakukan oleh badan usaha milik desa sehingga kebijakan nasional ini juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, utamanya melalui badan usaha milik desa. Monggo Gus Ivan, waktu dan tempat kita persilakan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih Ustadz, Pak Tanda, terima kasih kerabat desa sekalian, para kepala dinas dan aparat PMD se-Indonesia, juga para kepala desa dan BPD serta perangkat, juga tenaga pendamping profesional dan pegiat desa. Jadi ada hal yang menarik setelah G20 di Indonesia itu 2 tahun yang lalu ya. Itu ekonomi hijau mulai berkembang dan menjadi salah satu hal pokok ya. Tentu saja seperti biasa ada kontroversi di dalamnya seperti niat dari PLN untuk ekonomi hijau, ada plus minus menurut pengamat, tapi ada hal yang menarik bahwa kalau ekonomi hijau itu jalan, maka sebetulnya yang paling siap dari sisi sumber daya mestinya desa ya. Karena memang sumber daya yang melimpah di desa itu bisa dikonversi menjadi ekonomi hijau ya. Dan kemudian ada hal yang menarik, yaitu bahwa mana badan yang bisa menggunakan ya atau memanfaatkan mengkapitalisasi ekonomi hijau. Nah, ada beberapa hal yang memang kemudian berkembang dan kayaknya desa kemudian badan usaha milik desa jadi harus siap-siap gitu. Contohnya gini, salah satu yang paling baru adalah adanya bursa karbon. Bursa karbon itu artinya ada badan usaha dan BUMDes tentu saja sudah masuk di dalamnya sebagai badan hukum publik untuk usaha-usaha yang di desa gitu. Nah di sana jelas itu harus memiliki sertifikat, kemudian sertifikat itu menunjukkan berapa jumlah karbon yang bisa ditangkap di suatu wilayah gitu. Ya di bursa karbon memang itu sudah sampai pada perdagangan karbon. Nah itu versi terakhir Ustaz. Untuk sampai ke sana misalnya itu sempat ada tidak sampai perdagangan karbon tapi pembelian karbon oleh lembaga-lembaga dunia kepada bagian-bagian dari Indonesia. Nah, ada tingkatannya itu memang yang bagian lembaga yang menjadi semacam penghubung antara pembeli karbon di dunia ya dengan di Indonesia gitu. Nah, ada juga yang memang lembaga yang memang dia
mengikat karbon ya untuk perdagangan. Nah, rencananya BUMDes ada di sana. Kalau BUMDesnya kemudian berkembang menjadi lembaga yang bisa mengelola antara pihak luar dengan Indonesia atau pihak-pihak di Indonesia ya, perusahaan di Indonesia dengan BUMDes ya boleh juga, tapi itu langkah berikutnya. Nah, di Indonesia selain bursa karbon itu ada lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan, badan BPDLH ya, untuk pengelola dana lingkungan hidup. Ini semula sebelum adanya bursa karbon, dana lingkungan hidup yang resmi dari negara-negara lain itu ketika digunakan di Indonesia itu menggunakan BPDLH ini. Sebetulnya caranya sebetulnya mudah, cuman memang ada beberapa persyaratan. Misalnya ada rencana register pohon di desa-desa. Jadi register pohon itu pohon-pohon yang ada di desa didaftar dan kemudian dipastikan tidak ditebang untuk misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Nah, kemudian lingkar batang pohon itu dihitung berapa kemampuan menyerap karbon. Itu yang kemudian dibuat menjadi dikonversi menjadi dana, dan itu yang kemudian dibeli oleh negara atau perusahaan yang memang menghasilkan polusi untuk kemudian gantinya itu membeli itu dari Indonesia. Memang tentu saja di dalamnya ada konsep-konsep global ya. Artinya kalau dunia itu sebagai biosfer, apa yang bagus di Indonesia sebetulnya bermanfaat bagi seluruh dunia. Apa yang buruk misalnya di satu wilayah industri itu juga akan berakibat buruk untuk seluruh dunia. Jadi dunia dianggap sebagai biosfer. Meskipun ada aspek global, tapi jelas penghitungan dan kerjasama maupun jual beli itu masih ada teritorialnya. Dan di kita teritorialnya tentu saja negara Republik Indonesia ini. Nah, tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Cuma perlu dimulai sejak sekarang. Jadi karena itu ketika PKN STAN kemudian mendampingi BUMDes yang diperkirakan dalam proses untuk bisa mendapatkan dana lingkungan hidup. Sebenarnya persoalannya bukan sekedar dapat dana itu, tapi dengan cara yang sama sekaligus melestarikan alam di desa. Itu yang penting. Jadi melestarikan alam di desa, bonusnya ya bisa untuk dapat kredit maupun untuk perdagangan karbon. Jadi tetap niat utamanya melestarikan alam yang ada di desa. Nah, itu yang dilakukan oleh PKN STAN sehingga kita perlu mendapatkan informasi. Sebetulnya pada minggu ini itu juga dari kantor staf presiden itu menyampaikan ke Kementerian Desa gimana kalau kita mendiskusikan perihal lingkungan hidup di desa minggu ini. Jadi rencananya minggu ini kami kantor staf presiden dan beberapa kementerian lembaga itu akan mendiskusikan mulai dari desa proklim sampai ke perdagangan karbon supaya BUMDes itu kemudian siap. Jangan lupa juga minggu lalu Ustadz sudah menyampaikan undang-undang APBN 2024 ya. Dan paling tidak ini yang menarik, ini ada tenaga pendamping profesional yang statusnya itu meng-capture 2 slide ya di dalam undang-undang itu. Ini pendamping perempuan itu. Dari situ kemudian kami dapat ide lebih lanjut bahwa ada yang bagian keempat untuk prioritas penggunaan dana desa yang kayaknya penting berkaitan dengan kita pagi ini, yaitu menguatkan pemodalan BUMDes dan kemudian menggunakan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui permodalan BUMDes. Ini sebetulnya ide yang sejak tahun 2015 itu sempat kami susun gitu, tapi akhirnya tahun depan kayaknya
bisa menjadi kebijakan nasional gitu. Dan dengan demikian jelas dalam sisa waktu tahun ini kita harus siap-siap untuk itu. Jadi untuk menyiapkan mekanisme menambah permodalan BUMDes yang tidak merugikan BUMDes maupun desa itu sendiri. Dan yang menarik di dalamnya tentu saja berarti tahun depan bisa menjadi tahunnya BUMDes. Nah, ketika seperti itu, maka tahun ini menjadi tahun persiapan yang penting. Salah satunya kalau lancar yang dilakukan oleh Pak Tanda dan kawan-kawan PKNSN, itu berarti tahun depan sudah bisa mulai itu BUMDes masuk ke dalam arena perdagangan karbon. Kalau tidak pun tetap ada arena untuk pengelolaan dana lingkungan hidup. Jadi ini satu hal yang penting dan butuh banyak upaya. Salah satu upayanya yang sudah disiapkan bersama STAN juga, yaitu waktu itu keputusan Menteri Desa nomor 136 2022 tentang laporan keuangan, karena salah satu syaratnya adalah laporan keuangan itu yang bagus gitu. Kemudian selain itu juga NPL, kalau itu di kegiatan itu non performance loan-nya, kalau itu BUMDesa yang berkaitan dengan apa namanya itu, dengan simpanan ya, pinjaman ya, itu juga harus di bawah 0. Dan karena itu bersama STAN juga menyiapkan kebijakan untuk penghapusan piutang BUMDesa melalui penghapus bukuan dan nanti kelak penghapus tagihan ya beberapa tahun ke depan. Saya kira persiapan-persiapan itu yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Ustadz, Bapak Desa sekalian, dan di lapangan ini PKN STAN SDG Desa Center Pak Tanda itu juga melakukan kegiatan yang sifatnya implementatif di lapangan. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi lapangan dan rencana ke depan, ya. Apa yang harus dilakukan BUMDesa, kemudian apa yang sudah dikerjakan bersama Pak Tanda ya. Karena kami melihat ini Pak Tanda bahwa salah satu yang harus segera muncul adalah berbagai paling tidak panduan-panduan dan pelatihan-pelatihan. Karena itu yang bisa memperluas jangkauan kesuksesan BUMDesa. Nah, kemudian setelah itu apa rencana dari SDG Desa Center ke depannya? Sehingga kemudian kita bisa rumuskan kalau bermanfaat untuk seluruh BUMDesa ya tidak ada salahnya kemudian diperluas sebagai satu bagian kebijakan untuk penguatan BUMDesa se-Indonesia. Kayaknya begitu sih Ustaz yang bisa disampaikan. Kalau saya lihat nilainya sangat tinggi kalau kita bisa melakukan, karena bagaimanapun dari 5 negara yang penghasil oksigen terbesar kan Indonesia. Jadi peluangnya memang mau tidak mau ya realnya besar. Tinggal kita harus siap-siap untuk bisa menggunakan. Kayaknya begitu besar Bapak Desa sekalian. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.